maksudnya ada kode-kode seperti itu. Oh iya benar paham. Maksudnya jangan kayak kita hanya nuntut pasangan kita, ya lu tuh harusnya puji gue dan lu tuh harusnya ngertiin gue, nggak bisa. Paling simpel kalau lu masak ternyata suaminya bilang wah enak gitu. Betul bang. Oke guys, balik lagi bareng gue Krisna dan Ian. Nah, di sini kita masih di jam santai ya, dan di sini kita kedatangan satu narasumber. Siapa Mbak? Stefani ya. Apa motivasinya sih sebenarnya? Kita orang-orang nggak jelas loh di sini. Apa yang materinya apa ya? Baik, kita masih lanjut tentang materi yang kemarin. Sebelumnya kita udah bahas tentang 5 bahasa cinta atau 5 love language. Kita udah berdalam tentang quality time. Dan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang yang namanya word of affirmation. Word of affirmation. Jadi dia senang dipuji ternyata. Waduh, mbaknya cantik ya. Thank you. Kayak gitu bukan? Kayak gitu bukan? Ya, semacamnya kayak gitu. Bisa, ya. Oh, dan jelas tentang apa ya, puji-pujian seperti itulah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lebih jauh apa sih yang harus dilakukan kalau pasangan kita itu need-nya adalah word of affirmation, dan apa yang jangan sampai dilakukan kalau pasangan kita itu need-nya word of affirmation gitu. Oke, ya lu duluan lah ya. Baik. Berikan dia pertanyaan. Baik, Mbak. Baik, Mbak Stefani. Menurut Mbak Stefani sendiri, word of affirmation itu yang kayak apa sih? Ya itu ya, penghargaan kali ya kak. Jadi lebih ke kan setiap orang tuh pasti pengen dihargain. Nah kadang kalau kita sama pasangan tuh ada yang kita tuh hanya ngeliatin doang, oh ya lu tuh pinter, oh ya kamu tuh bagus ya kerjanya, atau kamu tuh cakep nih, tapi kadang kita tuh di dalam hati doang kali ya. Oh, gimana orang mau tahu ya? Iya, jadi banyak, ada kan orang yang nggak bisa ngungkapin tuh. Nah, untuk orang-orang tipe yang mungkin ya cool, kebetulan pasanganku tuh tipe yang seperti itu, jadi word of affirmation. Jadi dia tuh butuh sesuatu yang diungkapkan. Kadang sebenarnya tipeku tuh, aku bukan tipe orang yang bisa banyak mengungkapkan apa yang aku pikir atau yang ada di dalam hatiku. Tapi karena kita ya itu punya pasangan yang bahasa kasihnya atau love language-nya itu word of affirmation, aku mulai belajar untuk mengungkapkan. Entah itu dia lagi melakukan hal-hal sederhana nih, aku bilang, ya ampun lah, bagus banget kerjaanmu, atau hari ini kamu cakep banget. Yang simpel-simpel ya. Iya, kayak gitu sih. Dan biasanya apa nih yang kamu lakukan ketika pasanganmu butuh itu? Tapi kan otomatis kan pasanganmu nggak mungkin menyeratkan kan, aku butuh bahasa kasih nih. Nah, ya itu butuh waktu karena itu mengenal satu sama lain. Kecuali ya kayak kita nggak bisa tiba-tiba kan buat ketemu orang dan langsung tahu love language-nya apa, kecuali ayo sebelum pacaran. Iya, benar. Emang lu dukun. Kita langsung tes bareng kan juga nggak mungkin kan, aneh ya. Masa pacaran langsung tes love language lu apa? Tapi sebenarnya gue jujur aja, tesnya tuh kayak ngadi-ngadi gitu. Loh, kenapa ini? Kenapa kok ngadi-ngadi? Karena pertanyaan yang sama dikeluarkan secara bersamaan dan berulang intinya. Kadang gitu, tapi ketika kita kita sendiri ngerasa kalau kita membutuhkan salah satu dari 5 poin itu, misalnya word of affirmation, itu menurutku malah lebih akurat gitu. Ya enggak sih? Maksudnya? Iya, karena kita merasakan, bukan karena by question. Kehidupan sehari-hari jadi. Ya, kehidupan sehari-hari, gue butuhnya ternyata ini, gue butuhnya ternyata ini. Nah, bukan sekedar kita menjawab kuesioner terus gue ini. Oh enggak, itu kalau menurut gue kuesioner kan buat lebih memperjelas kan sebenarnya. Kita tuh tapi itu butuh kedewasaan sendiri nggak sih? Maksudnya untuk mengenali diri sendiri kan kita harus dewasa. Oh ya ternyata aku tuh orang yang seperti ini. Itu Iya butuh kedewasaan sendiri nggak sih? Kan kita bisa sadar juga. Iya. Semoga kita memang butuhnya kayak gini, nggak bisa denial kan pastinya. Ada kadang yang kesannya tuh suka menipu sih kadang diri kita tuh ya nggak sih, kesannya kayaknya aku tuh tipe yang butuh pujian, tapi kayaknya terus lama-lama orang ngelihat lu kayaknya kalau dipuji makin sombong, makin songong. Ada kan? Ada. Kan? Kayak gue. Aduh, langsung dua-duanya. Coba puji-puji. Berarti dia nggak bisa. Berarti kan itu bukan bukan love language-nya dia sebenarnya. Karena kan kalau orang yang love language-nya benar-benar word of affirmation itu, dia sebenarnya bukan keinginan untuk dipuji dan membuat dia sombong, tapi dia butuh ngerti, oh ya apa yang aku lakuin tuh benar ternyata. Jadi bukan yang kayak
jadi songong atau kelakuannya Karena jadi memang nggak dia jelas membutuhkan Oh, berarti firm Iya. confirm gitu Iya. berarti kan. fix gue bukan itu. Langsung besar kepala. Emang siapa yang nanya lu ya? Iya jadi besar kepala ya. Berarti lu bukan. Lu physical touch sudah. Oh iya. Kelihatan nih, Kak. Jablay. Terus gini, gue mau nanya salah satu. Misalnya kita memuji seseorang itu, misalnya contoh pasangannya Mbak ya. Itu lu planning gak sih lu? Misalnya memuji seseorang, oh kayaknya gue harus muji nih, atau langsung keluar aja gitu? Nah itu perlunya kenapa kita mengenal pasangan kita masing-masing ya, menurutku. Karena kayak ya itu tadi dari awal-awal aku pacaran atau setelah aku married, aku belajar. Kita kan tiap hari belajar kan, nggak bisa tiba-tiba kayak ya gue tuh orangnya kayak gini, lu harusnya kayak gitu. Itu kan nggak bisa. Emang kan. bos sama karyawan. Nah ya makanya bos sama Kenapa lu ketawa? Lu kenapa ketawa? Oh iya oke sorry. Makanya itu kayak harus disengaja sih pada awalnya. Mancing dulu ya. Kitanya sebagai pasangan atau kitanya sebagai orang yang punya word of affirmation-nya itu harus ngomong terbuka biar terbiasa pasangan kitanya dan kitanya pun. Jadi kadang aku nih maksudnya kita udah melakukan ini, bagus nggak nih kerjaanku, kadang kan kita dia tuh minta dipuji, maksudnya ada kode-kode seperti itu. Oh iya benar paham. Maksudnya jangan kayak kita hanya nuntut pasangan kita, ya lu tuh harusnya puji gue dan lu tuh harusnya ngertiin gue, nggak bisa paling kayak simpel kalau gitu. lu masak ternyata suami Iya. itu bilang wah enak gitu. Betul banget. Padahal ya padahal enak maksudnya. Tapi itu yang terjadi sih kalau kayak masakan, kayaknya ibu-ibu atau cewek-cewek sensitif banget sih tentang itu. Iya sih. Tapi biasanya kalau yang romantis apapun masakannya pasti enak. Asik. Iya kan? Iya benar. Lu ganteng sih ya? Lu ganteng? Ih, Nah, berarti dia bukan buat apa-apa. Jangan. lah yang ngomong dulu. Berarti dia lagi menunjukkan dia Gue peduli lo. Cool, calm. Gue peduli lo. Gak cuma nama cewek lo gue. Ya, makasih untuk kepeduliannya. Sangat berarti buat saya, terima kasih. ya udah titik sekian, udah nggak usah dilanjut. Terus. Jadi ketika kita merasa terbiasa ya, ketika udah terbiasa, apakah itu akan menjadi hal yang membosankan untuk itu? Dari kemarin pertanyaanmu kayak gitu, kamu sangat rawan ya soal kebosanan ini. Iya, soal kayaknya kalau di benak gue ya, orang ya melakukan hal yang sama terus seumur hidup, gue rasa mesti ada cara lain deh yang menyampaikannya sih iya intinya sama, tapi ada cara lain. Ya nggak sih? Itu kayaknya balik lagi ke niatnya orang-orang Iya kan. Kalau sih. misalnya dia emang butuh itu dari dalam hatinya ya. Gue nanya sama ini. Oh ya, Bosan. sorry. Enggak. Sorry. Lanjut. Gimana kalau saya menghilang aja dari kamu? Oh, jangan dong. Enggak, tapi yang Ian bilang bener sih. Maksudnya yang lo maksudkan adalah ya terkembali ke diri masing-masing kan. Iya. Kembali ke diri masing-masing dan Soalnya kadang kalau secara nggak sadar, kalau emang kita bahasa kasihnya atau love language-nya itu tuh ya itu sebuah kebutuhan. Kayak lu nggak pernah bosan untuk makan karena itu kebutuhan lu. ya, tapi kalau lu makannya misalnya nih ya, sorry ganti-ganti kata, ya kan? Iya kan. Ganti-ganti. Karena kan hidup ini monoton nggak monoton gimana kitanya sih. Tapi kalau sama pasangan kayaknya nggak akan monoton yang Karena momennya lain-lain ya. Iya Momennya sih. tidak sama dengan hari sebelumnya. Selama nggak terpaksa sama pasangannya kan? Nah, itu. Nah ya iya pasti. Kalau terpaksa itu udah nggak mungkin. Kata Karena siapa? kita nggak akan mau Oh iya, belajar benar. untuk Oh iya. mengerti dia. Jadi udahlah itu kayak ya nggak akan tersampaikan. Berarti ini tidak berlaku kepada orang-orang yang dijodohin. Oh nggak, belum tentu. Belum Kan tentu. banyak orang yang dijodohin. Tapi dia belajar. Chemistry-nya awalnya Nggak dapat. langsung ya nggak dapat, tapi lama-lama kayak Dapat. terbiasa itu. Oh, terbiasa. jadi nyaman, jadi Berarti semuanya bisa di planning dong. apa nih Tentang suka nggak suka. Misalnya ini, gua nggak kenal, si A nggak kenal, ceweknya nggak kenal. Tiba-tiba dijodohin. Bisa aja jadi bagus. Ya bisa bisa aja. aja banget. Yang penting sama-sama saling menerima kan Kalau ya. gitu kita buka beri jodoh aja kan. Ya, oke itu. Gitu jodoh, kayaknya yang butuh banyak orang termasuk Dia.
Oh, Kameramen, oh, kameramen. Mungkin, Kameramen, ya. mungkin. Aman deh mainnya. Iya jelas lah, main aman lah ya. Iya, ya pasti bisa sih. Soalnya kalau dijodohin nggak dijodohin kan sekarang kayaknya banyak ya yang maksudnya kalau zaman dulu mungkin PDKT-nya bisa dari sekolah atau tempat kerja atau ya something like that lah. Tapi kalau sekarang kayak pandemi gini kan emang orang ketemu PDKT-nya. mungkin Iya. hanya chatting doang atau langsung. Dan dia menganggap chatting itu adalah suaranya, lu tau nggak? Iya. Halo, so dia menginterpretasikan bahwa dia si cewek ini ngomong halo, ya nggak sih? Ya itu kan dia sendiri-sendiri sih. Iya. Ya makanya bisa-bisa aja dan itu mungkin jadi lebih susah ya buat belajar love language-nya. Kalau lewat Ya chatting-nya. butuh keterbukaan masing-masing. Iya. Oh, gitu aja. Ya, maybe butuh dukun pula. Kenapa jadi ke dukun? Dukun. Oke. Apa nih? Oke, kalau itu tadi kan tentang itu tadi dah tentang soal cara menanggapi ya pasangan Cara yang menanggapi butuh. pasangan, Nah, kalau ya. misalnya yang jangan sampai dilakuin itu apa nih? Jangan sampai dilakuin. Kalau misalnya tahu pasanganmu itu butuhnya word of affirmation. Yang dihindari deh, yang dihindari. Yang dihindari ya itu kalau dia melakukan kesalahan jangan kita tambahin. Oh, jangan Misalkan, dipres ya. jadi kalau misalkan dia ngejatuhin gelas nih yang ada airnya tumpah, dia udah tahu kalau itu tuh sesuatu yang salah. Kita nggak perlu nambahin gimana sih kamu nih kok bisa numpahin, nggak perlu karena dia tahu dia salah dengan ungkapan karena kan word of affirmation kan jadi dari kata-katanya kita kan nggak perlu sesuatu itu keluar dari mulutnya Oh, berarti kita lu cuman menambahi gitu loh. Pecah. Ya udah. Pecah, oh ya udah nggak apa-apa Gitu ya? gitu paling yang aku alami sih gitu, oh ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya gitu aja. Oh. Jadi menghindarinya jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan karena itu akan diingat. Tapi kan itu benda kecil nggak sih? Apa tuh? Itu kan benda kecil. Kalau misal gue balik gini, mobil, Itu keserempet. jadi banget sama aku. lu ngomel nggak? Jadi gini, waktu awal sebelum mau merit, jadi suamiku tuh bawa, waktu itu belum jadi suami ya, dia bawa mobilku, baru sebulan aku beli. Terus kesel- keserempet? Bukan keserempet, dia nabrak batu sampai hancur, mobilnya hancur lebur. Tau Terus kan ya? itu gimana? Hancur lebur. Di saat itu aku hanya bisa diem, aku hanya bisa bersyukur dia nggak kenapa-napa. Lu Pertama keren. itu, ya karena mobil masih bisa dibeli, tapi kalau nyawanya dia gimana ya kan? Iya benar. Tapi aku tahu dia itu melakukannya nggak mungkin dengan sengaja. Semua orang tuh nggak mungkin Iyalah, nggak ada yang sengaja. mau kayak gitu. Iya kan? Tapi banyak orang kita ngungkapinnya kan seenak jidat kayak, lu gimana sih lu nggak bisa itu pilihan. Itu gue tuh. Ya itu pilihan kan. Itu kita bisa ngomong itu. Tapi Iya. aku Tapi memilih posisinya untuk- dia lagi depres juga sih ya, kena betul gitu kan. pasti karena dia tahu apa yang dia lakukan itu merugikan. Kalau misal jadi ya pada akhirnya kita sebagai pasangan ya akhirnya aku hanya bisa mencoba untuk gue tahu ini ada sejumlah dana yang merugikan tapi ya aku nggak mau memperbanyak itu. Jadi ya kitanya Ya buat dia harus belajar ngerti. juga sih. Dan itu pengalaman yang nggak akan pernah bisa dilupain walaupun kita nggak ngungkapin itu pengalaman yang udah menyakitkan. Kita ngapain nambahin kesakitan dia. Siap. Mantap guys Luar biasa ya. narasumbernya. Kita udah dapet nih apa yang harus dilakuin apa aja, kita saling apresiasi kan ya kan. Sangat inspiratif sekali ya. Gila. Buat dapat pandangan baru serius. Iya. Jadi tapi di sini kita juga belajar sih dari narasumber yang datang dan yang kita ajak ngobrol juga. Ya, setiap orang punya kekurangan di sini. Gue pribadi juga belajar. Sama aku juga belajar soal language ini. Hal baru sih sebenarnya. Ya. Oke, kita sampai sini dulu aja. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like juga. Tekan juga tombol loncengnya buat teman-teman semua. Dan kita ketemu di kesempatan berikutnya. Gue Krisna. Dan Ian, Ciao.